Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Echa Kumala. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bahagia dan selalu tetap bersyukur ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini Mbak Echa itu alhamdulillah hari ini hari Minggu ya. Ikuti terus kegiatan Mbak Echa di hari Minggu. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Kira-kira teman-teman hari ini lagi pada ngapain? Udah pada bangun? Mungkin udah pada beresan ya teman-teman, nggak kayak Mbak Echa ini alhamdulillah habis baru mandi, sembahyang duha, dan perutnya lapar, kroyuk-kroyuk. Akhirnya mau ngopi dulu ya teman-teman. Mbak Echa belum ada apa-apa ya semenjak pulang dari Indonesia itu. Ya seadanya, namanya kita baru datang ya. Janji di sini masih bisa makan walaupun sederhana ya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus video dari Mbak Echa, jangan bosan-bosan ya. Semoga terhibur walaupun sederhana, dan apabila banyak kesalahan kekurangan untuk videonya, Mbak Echa minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, komen, follow, share, dan jangan lupa di subscribe supaya Mbak Echa lebih semangat membuat videonya ya teman-teman, walaupun sederhana ya. Nah ini Mbak Echa ini udah tadi buat kopi sarapan dulu sebelum masak. Sebetulnya Mbak Echa mau masak tadi, udah siapkan, tapi perutnya udah terlanjur bunyi terus, jadi ya Mbak Echa sarapan dulu ya, walaupun isi perut walaupun dengan kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya Mbak Echa mau keluar, belum sempat. Gak tau lah nanti mau keluar kan enggak, karena minyak Mbak Echa pun udah habis. Besok udah kerja, start kerja pagi ya teman-teman. Jadi Mbak Echa itu harus mengurus rumah dulu sebelum kerjanya start ya, mumpung lagi cuti. Dan kebetulan Mbak Echa ini lagi pilek, belum selesai, batuk pun belum habis ya. Tapi kalau demamnya udah agak lumayan, udah sehat lah insya Allah, penuh semangat. Ini masih ada bolu, jadi Mbak Echa makan dengan bolu aja. Kira-kira teman-teman hari ini sarapan dengan apa ya teman-teman? Ini semalam Mbak Echa udah rebus jagung, udah habis. Biasa Mbak Echa suka ngemil, jadi Mbak Echa maunya makan dan makan.
masih ada sisa-sisa kue ya. Oke teman-teman, Mbak Ica udah kenyang. Sedikit aja ya Mbak Ica kok sarapan, nggak tahu dari Indonesia tuh pulang Mbak Ica tuh kepingnya makan, tapi kalau perutnya terlalu banyak dikasih makan juga kan sakit, jadi nggak diisi juga sakit. Tapi sebentar-sebentar Mbak Ica itu lapar gitu ya teman-teman, jadi nggak tahu, mungkin karena ada mah ke apa Mbak Ica belum cek ya. Kalau diisi sakit mual, nggak diisi sakit, jadi nggak tahu lah perutnya macam mana. Tapi mulut rasanya pengennya ngemil terus ya teman-teman, jadi biarkan saja, abaikan. Oke teman-teman, ikuti terus video dari Mbak Ica ya, jangan di skip ya. Nah teman-teman, ini Mbak Ica tadi pun udah masak ya, jadi mau Mbak Ica gaul-gaul supaya jadi merata, nggak ada yang penyek, ada yang keras gitu, jadi biar satu rata. Lanjut Mbak Ica ini mau potong-potong sayur ya. Mbak Ica udah siapin di sini ada kacang, bayam, kangkung, dan juga kol. Mbak Ica potong-potong dulu nih kacang panjangnya ya teman-teman. Ini cuma sedikit-sedikit saja karena satu orang. Jadi Mbak Ica itu pengen rasanya tuh makan apa sih kalau orang Jawa itu bilang tuh pecel ya, tapi di sini pecelnya itu agak beda ya teman-teman. Dan ini Mbak Ica potong-potong kolnya juga. Di sini ini bedanya apa? Bedanya itu Mbak Ica mau kasih petis dari Jawa ya. Kebetulan Mbak Ica dibelikan, alhamdulillah Mbak Ica baru mau merasakan sekarang ini ya rasa petis-petis itu ya. Itu petisnya juga katanya bisa buat rujak petis dan buat goreng-goreng gitu ya. Tapi mau Mbak Ica coba try dulu, coba rasanya gimana, enak atau enggak. Ini Mbak Ica males pakai talenan, jadi seperti ini saja biar cepet ya. Ya sayangnya nggak ada toge ya teman-teman, jadi ya udahlah pakai kol aja, sama aja yang ada aja yang di dalam peti es, karena Mbak Ica tuh nggak tahu kenapa males sekali mau keluar sekarang tuh, nggak seperti biasanya. Dan ini Mbak Ica juga potong-potong kangkung, sengaja Mbak Ica buatnya sedikit-sedikit, kebetulan Mbak Ica udah dibelanjakan banyak, tapi Mbak Ica karena cuma mau direbus-rebus gitu ya, jadi nggak perlu banyak-banyak, sedikit-sedikit saja, takutnya nanti busuk ataupun basi, sayang ya kalau udah capek-capek masak terus basi ya, namanya direbus jadinya ya ininya saja. Oke teman-teman, hari ini kira-kira teman-teman masak apa di rumah, udah pada beresan ya teman-teman. Ini Mbak Ica nih alhamdulillah tadi habis bangun terus bayang mandi dan sholat duha, alhamdulillah mumpung cuti Mbak Ica sempatkan untuk berduha gitu ya. Dan ini Mbak Ica juga ada bayam. Kalau bayam ini takut sekali ya karena mesti banyak pasirnya ya teman-teman, jadi
kena teliti, nanti pas waktu mau nyuci itu harus kena direndam banyak kali mencucinya ya teman-teman. Seperti biasalah kalau bayam itu nggak tahu kenapa ya banyak sekali pasir. Mungkin orang ini kalau pas waktu nanam itu dikasih pasir apa ya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya, ada 4 macam sayuran yang mau Mbak Ica rebus. Lanjut Mbak Ica cuci ya semua sayuran yang udah Mbak Ica tadi potong-potong ya. Nah ini kalau mau cuci bayam itu harus penuh kesabaran ya, harus banyak kali mencucinya, dan airnya juga harus standby banyak dan mengalir supaya pasirnya itu bisa turun ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica mau ngerebus air buat ngerebus sayuran yang udah Mbak Ica tadi cuci dan potong-potong, dan jangan lupa dikasih garam sedikit sama minyak ya teman-teman, biar hijau gitu, sedikit aja minyak. Jelantah pun nggak apa-apa, ini jelantahnya pun jelantah bersih ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica kupas bawang nanti buat bumbu kacangnya ya teman-teman. Ini sedikit aja, 2 ketul saja ya teman-teman, cukup. Nanti baru Mbak Ica goreng kacangnya ya. Nah ini bumbu buat kacangnya ya, di sini ada kencur. Mbak Ica cuci dulu kencurnya, dan ini kebetulan masih ada cabai sedikit ya, cilinya cuma sedikit aja ya teman-teman, sebab Mbak Ica belum beli lagi, jadi ya nggak apa-apa lah, ini pun udah pedas ya. Kalau buat pecel ataupun petis pecel itu nggak terlalu banyak pun udah banyak, udah pedas ya teman-teman, 2-3 biji pun udah pedas ya. Mbak Ica cuci dulu. Ini airnya udah mendidih, jadi Mbak Ica masukkan kacangnya ya teman-teman. Karena kacangnya sudah setengah layu, jadi Mbak Ica masukkan kubisnya sekalian biar nanti matangnya sama gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu lama kita masaknya, nggak terlalu ribet ya teman-teman, sebentar saja. Nah ini udah mateng teman-teman, udah boleh diangkat.
Mbak Ica angkat dulu ya ini kol sama kacangnya karena udah mateng. Nanti kalau terlalu lembek juga nggak enak ya teman-teman. Jadi setengah mateng ya mateng, tapi jangan terlalu mateng gitu ya teman-teman, biar ada kriuk-kriuknya juga gitu ya. Oke teman-teman, lanjut Mbak Ica masukkan langsung ini kangkung yang udah Mbak Ica potong dan Mbak Ica cuci tadi ya. Sekalian saja dengan bayamnya Mbak Ica masukkan, karena ini sama-sama daun mendaun, jadi ini bisa sekali saja biar nggak terlalu lama ya. Jadi biar cepet aja. Kebetulan Mbak Ica juga udah lapar lagi ya teman-teman, jadi Mbak Ica kepingin cepat. Nah jangan lupa dibalik-balik, ini hijau sekali ya teman-teman. Mbak Ica paling suka kalau ngerebus kehijau-hijauan itu ya, sayur mayurnya, apalagi kalau sambal belacan, senang kali ya Mbak Ica ya teman-teman. Sambil menunggu sayurnya mateng, Mbak Ica juga mau nyuci kacang ya teman-teman. Kacang tanah ini Mbak Ica mau goreng. Jadi sebelumnya Mbak Ica cuci dulu, takut kotor ya, biasalah kalau ini kan udah lama banyak semut masuk. Jadi Mbak Ica cuci ya supaya bersih, dan juga serbuk-serbuknya itu supaya juga bersih ya. Nah ini sayurnya juga udah matang, udah bisa diangkat ya teman-teman. Lagi goreng tempe ya teman-teman, tadi terlupa sampai kegosongan ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica goreng kacang yang udah Mbak Ica cuci tadi ya. Ini kacang tanah masih banyak. Nah ini juga udah mateng kacangnya ya. Dan ini Mbak Ica mau tumbuk dulu kacangnya supaya lembut ya. Kalau di blender kurang sedap, jadi Mbak Ica mau ditumbuk ya. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini tumbukannya ya. Nanti baru kita gaul dengan bumbu lainnya. Nah teman-teman, ini kacangnya udah Mbak Ica tumbuk, jadi Mbak Ica mau buat bumbu petis ya. Di sini ada petis dari Jawa, ini dari Jawa ya teman-teman. Pertama kalinya Mbak Ica buat rujak sayur petis ya, ala-ala kayak orang Madura, orang Jawa Timur kayak gitu ya teman-teman. Di sini udah Mbak Ica goreng cabai, bawang putih, kencur, dan juga lemau ya teman-teman. Mau Mbak Ica gerus ya, jadi Mbak Ica masak seperti ini aja ya. Oke teman-teman, semua bahan ini yang udah Mbak Ica goreng seperti cabai, bawang putih, sama kencur, Mbak Ica mau gerus ya. Dan Mbak Ica mau tambahkan di sini ada garam. Ini seperlunya aja ya, garam sama Ajinomoto. Dan nanti Mbak Ica masukkan gula merah ya teman-teman. Ini Mbak Ica gerus dulu ya.
Ini kenapa Mbak Ica tumbuk dulu kacangnya biar supaya cepet ya teman-teman, jadi nggak keras. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan ini Mbak Ica kasih gula merah ya biar seger. Mbak tumbuk dulu. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah lembut kita masukkan kacang yang udah Mbak Ica tumbuk tadi. Semuanya aja. Ini di blender pun juga boleh ya teman-teman kacangnya. Setelah itu kita masukkan petisnya ya teman-teman. Petis. Biar tambah enak dan sedap. Kurang lebih seperti ini. Ini pertama kalinya ya Mbak Ica masak petis sayur. Tambah banyak biar tambah sedap. Kurang lebih seperti ini dan masukkan air. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan air sedikit lagi. Kayak pecel gitu ya teman-teman. Ini memang pecel, cuma bedanya dikasih petis aja. Biar lebih segar, masukkan limau.
Tinggal kita masukkan sayur mayur yang Mbak Ica tadi udah rebus, kurang lebih seperti ini. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Wah, ini seger banget. Nah, ini lagi kalau ditaburi dengan kerupuk ini kerupuknya seadanya saja. Lebih mantep. Kasih ya. Dan di sini juga Mbak Ica masih ada tempe goreng. Tinggal makan. Oke teman-teman, udah mateng. Apa namanya, petis sayur ala sendiri ya teman-teman. Di sini kelebihannya itu sama seperti pecel ya teman-teman, cuman kelebihannya ini ada petisnya ya teman-teman. Ini petis ini pembuatan dari Jawa ya teman. Mbak Ica pun pertama kali masak ini, tapi katanya memang sedap kalau ditambah ya. Nanti Mbak Ica rasa-rasa dulu. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum makan kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin alhamdulillahirobbilalamin. Mari makan yuk, ala lama yus minum dulu biar segera. Coba kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya itu ada rasa-rasa ikan gitu ya teman-teman. Sedap, tambah segar. Dan petis ini juga bisa buat semua kayak goreng-gorengan gitu ya, bumbu. Dan juga bisa juga buat rujak gitu ya, rujak buah. Jadi tambah sedap katanya. Nanti kapan-kapan Mbak Ica buat rujak buah, oke?
Makan seperti ini lagi sedap ya teman-teman, lagi terasa. Oke teman-teman, karena ada telepon Mbak Eja lanjutkan nanti ya, karena kita lanjutkan makan dulu ya. Oke, Lanjut seperti biasa, setelah makan Mbak Eja juga mencuci ya supaya bersih ya. Dapurnya tadi itu berantakan, jadi Mbak Eja belum kemas, jadi mau Mbak Eja kemas dulu ya teman-teman. Berantakan kayak kapal pecah. Mbak Eja juga lap-lap sekalian ini minyak-minyak yang pada tumpah ya, sekalian Mbak Eja lap biar bersih semua. Lanjut Mbak Eja mau nyapu ya sama ngepel ya teman-teman. Mbak Eja juga mau ngepel, tadi Mbak pagi udah Mbak Eja sapu, jadi Mbak Eja tinggal ngepelnya aja ya. Oke teman-teman, udah siap semuanya. Alhamdulillah kerjaan Mbak Eja udah kelar. Mbak Eja akhiri dulu ya sampai di sini videonya Mbak Eja akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Terima kasih, sarang eong.